Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat kodrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Baik, perkenalkan, saya sebagai moderator, nama saya Indra Jayagiri di sini, yaitu beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri Indra Jayagiri, dan ada juga saudara saya Ahmad Fajar Mutahari, dan juga ada Teh Silpi dan juga Teh Pipi. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu yang akan dipaparkan oleh Teh Silpi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama dan materi yang kedua, yaitu mengenai definisi pondok pesantren dan juga latar belakang berdirinya pondok pesantren. Nah, mengenai materi yang pertama, pengertian pondok pesantren secara etimologis. Pondok pesantren adalah gabungan dari kata pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang artinya hotel. Sedangkan pesantren merupakan gabungan dari kata pesantrian, yang berarti tempat santri. Lalu adapun secara terminologis, pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pendidikan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Lalu adapun pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Materi yang kedua yaitu mengenai latar belakang berdirinya pondok pesantren. Nah, didirikannya pondok pesantren di Indonesia sering memiliki latar belakang yang sama. Jadi rata-ratanya mempunyai 2 latar belakang yang sama gitu. Yang pertama, dimulai dengan usaha pribadi maupun secara berkelompok. Misalkan seseorang berusaha untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di suatu tempat, ataupun seseorang itu mengajak rekan maupun kerabat sanak saudaranya untuk berusaha mendirikan suatu pondok pesantren. Lalu yang kedua, adanya juga rata-rata latar belakangnya itu karena adanya keinginan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Contohnya seorang kiai ataupun ustadz ataupun guru ataupun seseorang yang memiliki ilmu ingin mengajarkannya, ingin mengamalkannya. Nah, suatu pengajaran itu harus ada fasilitas tempat ya, agar pengajaran dapat berjalan gitu dengan baik. Salah satunya yaitu dengan mendirikannya pondok pesantren. Baik, terima kasih kepada saudari
saya yaitu Teh Silvi yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu yang dipaparkan oleh saudara saya yaitu Ahmad Fajar Mutahari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu mengenai unsur-unsur pesantren. Unsur-unsur dalam pesantren dapat disebut sebagai ciri-ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga sosial yang secara informal itu terlibat dalam pengembangan masyarakat pada umumnya. Jamak Syari Daufir menyebutkan 5 elemen dasar dari tradisi pondok pesantren yang melekat atas dasar dirinya yang meliputi pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Tapi kalau dilihat dari berdirinya pesantren, maka kelima elemen itu urutannya adalah yang pertama kiai, masjid, santri, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kiai sebagai cikal bakal berdirinya pesantren biasanya tinggal di suatu tempat yang baru dan cukup luas. Karena terpanggil untuk berdakwah, maka dia mendirikan masjid yang terkadang bermula dari musola atau langgar yang sederhana. Jamaah semakin banyak dan bertempatnya tinggal jauh dari tempat pertemuan tersebut, maka para jamaah ingin menetap bersama kiai. Mereka inilah dan para jamaah yang lain biasanya disebut sebagai santri. Jika mereka bermukim di suatu jumlah cukup banyak, maka perlu dibangun pondok atau asrama khusus sebagai tempat peristirahatan setelah melaksanakan kegiatan agar tidak mengganggu ketenangan masjid dan keluarga kiai. Dengan mengambil tempat di masjid, kiai mengajar para santrinya dengan memberi kitab-kitab Islam klasik. Untuk lebih jelas, 5 elemen tersebut hendak diuraikan secara satu persatu, yaitu pertama mengenai kiai. Baik, keberadaan seorang kiai dalam sebuah pesantren adalah laksana jantung bagi kehidupan manusia. Begitu urgen dan esensial kedudukan seorang kiai karena dialah perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan terkadang juga pemilik tunggal sebuah pesantren. Pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi kiai, sebab kiai adalah seorang yang ahli tentang pengetahuan Islam. Gelar atau sebutan kiai biasanya diperoleh seorang berkat kedalaman ilmu keagamaannya, kesungguhan perjuangan di tengah umat, kehusuannya dalam beribadah, dan kewibawaannya sebagai pemimpin sebagaimana yang dikemukakan oleh Kiai Haji Muhyiddin Ali. Semata-mata karena faktor pendidikan tidak menjadi jaminan bagi seseorang untuk memperoleh gelar sebagai seorang kiai, melainkan faktor bakat dan seleksi alamiah yang lebih menentukannya. Di zaman sekarang banyak juga ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat juga mendapat gelar kiai walaupun mereka tidak memiliki pesantren. Mungkin itu mengenai kiai. Lalu mengenai masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang 5 waktu, khutbah dan sembahyang Jumat, serta pengajian kitab-kitab Islam klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi
universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Kesinambungan sistem pendidikan Islam berpusat pada masjid sejak Masjid Al-Quba didirikannya dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, tetap terpancar dalam sistem pendidikan atau sistem pesantren. Lalu yang ketiga yaitu santri. Santri menurut pandangan Manfred Zimek merupakan salah satu dari beberapa elemen tradisi pesantren, memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu lembaga pesantren, sebab santri merupakan salah satu kelompok ini yang tinggal dalam pesantren, sedangkan pengertian santri sebagaimana dikatakan oleh Gide adalah istilah santri sebenarnya mempunyai dua konotasi atau pengertian. Pertama adalah mereka yang taat menjalankan perintah agama Islam, dalam artian mereka yang disebut sebagai kelompok abangan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa pra-Islam, khususnya yang berasal dari mistisme Hindu dan Buddha. Yang kedua, santri adalah mereka yang tengah menuntut pendidikan di pesantren. Keduanya berbeda walaupun sama-sama menuntut ilmu agama Islam. Nah, lalu yang keempat yaitu pondok. Pondok dalam bahasa Arab lebih dikenal sebagai funduk, yang artinya tempat tinggal, asrama, wisma, hotel yang sederhana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zamakhsyari. Dhaufir adalah pondok asrama bagi para santri. Asrama atau tempat tinggal ini merupakan ciri khas dari asrama pendidikan Islam tradisional dan sekaligus merupakan tradisi pesantren, di mana para santrinya yang tinggal di dalamnya dan belajar di bawah bimbingan seorang atau beberapa ustadz atau kiai. Pondok tersebut berada dalam kompleks pesantren, di mana seorang kiai bertempat tinggal, beribadah, dan sentral milium, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Ada 3 alasan utama yang dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhaufir kenapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri. Yang pertama, kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman ilmunya tentang Islam menarik santri-santri dari jauh, dari daerah yang jauh, untuk dapat menggali ilmu dari kiai tersebut. Harus meninggalkan kampung halamannya dan menetap di dekat kediaman kiai. Lalu yang kedua, hampir semua pesantren berada di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan atau akomodasi yang cukup untuk dapat menampung para santri. Dengan demikian, perlu adanya suatu asrama khusus bagi para santri. Lalu yang ketiga, ada sikap timbul balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai seolah-olah sebagai ayahnya sendiri, sedangkan kiai menganggap santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Nah, sikap ini menimbulkan peranan tanggung jawab di pihak kiai untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Dari pihak santri tumbuh rasa pengabdian kepada sang kiai. Nah, lalu yang terakhir yaitu mengenai pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik dalam pondok pesantren, hal itu pesantren baik itu pesantren salaf maupun modern, selalu diberikan suatu alasan yang dikemukakan oleh Masdar FM. Mengapa kitab-kitab Islam klasik selalu dan tetap diajarkan di pondok pesantren? Alasannya adalah kalangan masyarakat masih kukuh meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab ini masih tetap merupakan pedoman hidup
dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran-ajaran itu diyakini bersumber kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan tidak ketinggalan unsur pelengkap adalah piulang-piulang leluhur dari ulama-ulama salaf yang soleh. Relevan artinya bahwa ajaran-ajaran kitab ini masih tetap cocok dan berguna untuk meraih kehidupan kini maupun nanti. Nah, kitab-kitab Islam klasik ini di lingkung pesantren lebih populer dengan istilah kitab-kitab kuning, sebab pada umumnya kitab-kitab itu ditulis atau dicetak di atas kertas yang berwarna kuning dengan memakai huruf Arab dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Huruf-hurufnya tidak diberi tanda baca vokal atau harokah sakal. Oleh sebab itu, kitab-kitab ini tidak mudah dibaca oleh semua orang yang tidak mengetahui ilmu nahwu dan sorof. Oleh karena itu sering disebut juga dengan istilah kitab gundul. Adapun bentuk penyajiannya dalam kitab kuning pada umumnya terdiri dari dua komponen utama, yakni matan dan syarah. Matan merupakan isi inti yang akan dikupas oleh syarah, sedangkan dalam layotnya matan diletakkan di luar garis sebagai empat yang mengelilingi syarah. Nah, ciri lain yang dikembangkan Raharjo dikutip dari Masdar FM menyebutkan bahwa penjilitan kitab-kitab kuning biasanya berbentuk karasah, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih mudah membaca untuk menelaahnya sambil santai atau tiduran. Nah, mungkin itu materi mengenai unsur-unsur pesantren. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada saudari saya yang telah memaparkan materinya. Oke, langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh saudari saya, yaitu Teh Pipi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, materi mengenai karakteristik pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai karakteristik yang sangat kompleks, ya. Terdapat ada ciri-ciri secara umum dan ciri-ciri secara khusus. Yang pertama, ciri-ciri secara umum ditandai dengan adanya kiai. Kiai ini sebagai figur yang biasanya juga sebagai pemilik dari pondok pesantren tersebut. Yang kedua, ada santri. Santri ini yang belajar dari kiai. Yang ketiga, ada asrama atau pondok. Pondok ini sebagai tempat tinggal para santri, di mana masjid sebagai pusatnya. Yang terakhir, cirinya adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian atau sorogan yang sekarang sebagian besar sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah. Sedangkan ciri-ciri secara khusus yaitu ditandai dengan sifat karismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam. Yang pertama, pondok pesantren salaf atau klasik. Yang dimaksud di sini itu pondok pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf atau sorogan dan sistem klasikal atau madrasah. Selanjutnya, pondok pesantren semi berkembang, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan salaf, sistem klasikal swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum. Jadi kebanyakan agamanya ya. Yang ketiga, ada pondok pesantren berkembang, yaitu pesantren yang kurikulum pendidikannya 70% agama dan 30% umum. Yang keempat, ada pondok pesantren khalaf atau modern. Nah, ini maksudnya pesantren yang sudah lengkap lembaga pendidikannya, antara lain ada
Ada diniyah, ada sanawiyah, seperti itu, ada aliyah, perguruan tinggi, bentuk koperasi, dan dilengkapi dengan takhusus. Yang terakhir, pondok pesantren ideal. Maksudnya, pesantren modern yang dilengkapi dengan bidang keterampilan meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan lain-lain. Nah, ini dengan harapan alumni pesantren tersebut benar-benar berpredikat khalifah fil ardi. Lalu selanjutnya ada materi mengenai perkembangan pesantren dari masa ke masa. Perkembangan pesantren ini dimulai dari awal munculnya, yaitu di masa Wali Songo, hingga saat ini di masa canggihnya teknologi. Kita bisa memilah perkembangan tersebut dalam 4 segi. Yang pertama ada segi arsitektur bangunan. Nah, di awal tumbuhnya pesantren hanyalah sebuah berupa bangunan kecil semacam padepokan, dan ini seperti terbuka dengan alam ya, beratapkan genteng, beralas tanah, dan kamar dengan aulanya juga menjadi satu yang dihuni oleh beberapa santri, dan ini terjadi pada abad ke-16 sampai 17 di era Wali Songo. Kemudian pada akhir abad ke-19 mulai terlihat perkembangannya, yaitu dalam bangunan sudah mulai berupa gedung. Kamar-kamar mulai dikelompokkan, kemudian tersedia aula tersendiri untuk jamaah dan mengaji. Lalu pada abad ke-20 memasuki era modern, pesantren ini sudah berupa gedung dengan arsitektur yang sangat indah. Kebanyakan juga sudah memiliki lebih dari 1 lantai. Itu dari segi arsitektur bangunan. Selanjutnya dari segi materi yang disampaikan. Pada masa Wali Songo itu, setelah Islam menjadi agama mayoritas ya di Indonesia, penyampaian syariat akidah di pesantren sudah menggunakan ilmu aslinya, yaitu menggunakan kitab-kitab kuning, yang setiap pesantren mempunyai materi yang berdiri sendiri, dan pada era ini ya belum ada kelas-kelas tertentu, jadi tidak formal. Dan materi yang secara umum disajikan adalah ilmu nahwu, yaitu mulai dari jurumiyah hingga alfiyah Ibnu Malik, lalu ada fikih, kemudian diperdalam dengan usul fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Kemudian pada abad ke-20 ya. Nah, pada abad ke-20 ini materi di pesantren sudah mulai diorganisir menjadi sistem klasikal atau madrasah. Jadi tidak seperti pada masa Wali Songo ya, jadi belum ada kelas-kelas. Nah, pada abad ini sudah ada kelas-kelasnya seperti itu, dan ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mencantumkan tentang pondok pesantren. Nah, jadi pondok pesantren ini dinamakan madrasah diniyah seperti itu menurut undang-undang. Dan pada abad ke-21 kemudian kebijakan pemerintah juga menganggap penting formalitas, legalitas ijazah, sehingga banyak jebolan santri yang ilmu agamanya meskipun setinggi langit, jadi tidak bisa berkiprah di lembaga pendidikan formal karena tidak memiliki ijazah. Seperti itu. Selanjutnya ada segi peran pesantren. Nah, peran pesantren ini pada masa Wali Songo ini sebagai pusat ya, perannya itu sebagai pusat diproduksinya kader-kader pengembang Islam. Jadi dibentuk akhlaknya ataupun pengetahuannya pada masa ini ya. Pesantren juga berperan dalam bidang politik. Nah, ini dibuktikan dengan Sunan Gunung Jati yang mendirikan kerajaan Cirebon, Banten, dan selanjutnya menguasai kerajaan Pajajaran, yaitu perannya pada zaman dulu. Lalu memasuki abad ke-19 dan 20 ini pesantren berbenah menghadapi tantangan zaman. Nah, berdirinya lembaga pendidikan hingga perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi pesantren ini harus mengikuti ya, karena sekarang zamannya sudah teknologi komunikasi. Jadi pesantren ini berkiprah dakwah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan internet. Itu. Yang terakhir ada segi manajerial, memanage ya. Nah, ini pesantren yang dulunya terkesan kumuh, jorok ya, ataupun pusat
pusat penyakit kulit. Nah, maka sekarang bertaburan pesantren yang jernih, bersih, modern, fasilitas yang mewah, dan otomatis mahal, ya, seperti itu. Jadi zaman dulu kalau terlihat contohnya seperti bangunannya, ya seperti itu, bangunannya jorok misalnya, seperti itu. Jadi pada masa ini di manage menjadi lebih baik, ya, seperti contohnya untuk makan aja, ya, untuk makan menggunakan sistem catering, ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada, ya, catering. Ada juga kalau ada masak sendiri, ya, seperti itu. Kemudian cuci baju. Nah, cuci baju pesantren zaman sekarang ini sudah menggunakan laundry, tidak seperti zaman dahulu mencuci sendiri, ya. Kemudian untuk tidurnya, tidur dengan kasur sendiri-sendiri, ya, dengan kasur masing-masing. Jadi tidak satu kasur berapa orang, seperti itu misalnya, ya. Itu contoh dalam segi manajerial, ya. Baik, terima kasih kepada saudari saya yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan agama Islam atau PAI juga terus mengalami perkembangan dan perubahan. Pada era pendidikan Islam tradisional, guru menjadi figur sentral dalam kegiatan pembelajaran. Berbeda halnya dengan konteks pendidikan Islam modern. Hal demikian tidak berlaku lagi. Peran guru hari ini telah mengalami pergeseran, yakni sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, namun lebih berpusat pada peserta didik. Pergeseran dan perubahan pola pendidikan merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Hal ini disebabkan dari waktu ke waktu tuntunan dan kebutuhan manusia terus mengalami perubahan. Era revolusi masyarakat berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aspek pendidikan. Era ini ditandai dengan semakin sentralnya peran teknologi dalam kehidupan manusia. Era masyarakat society mewujudkan pendidikan yang merupakan lompatan dari industri. Menurut Jeff Borden dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ditulis oleh Lisa Septia Dewi pada tahun 2019. Dan teknologi pendidikan berbeda dengan revolusi industri yang lebih menekankan pada bisnis saja. Namun, dengan teknologi era masyarakat 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesejahteraan sosial, usia, jenis kelamin, dan bahasa, serta menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang. Era revolusi masyarakat 5.0. Era revolusi masyarakat menurut Dwi Nuraini dalam situs diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri
yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Era masyarakat 5.0 mewujudkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memperhatikan sisi kemanusiaan. Di dalamnya mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam masyarakat juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Baik, itu saja pemateri dari saya.